Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti
yang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi rema. Tetapi sebelum saya bagikan rema, saya mau bagikan sesuatu yang saya dapatkan ketika sebelum berdoa tadi pagi. Jadi setelah saya sungguh-sungguh menjalankan kekristenan saya seperti sekarang ini, saya merasakan selalu ada upgrade untuk banyak hal. Salah satunya untuk banyak hal yang baik, yang positif. Salah satunya adalah intimacy with God, keintiman dan kedekatan dengan Tuhan. Saya sudah tidak terlalu heran kalau orang berkata bahwa Tuhan itu hidup, karena sudah biasa saya lalui hari-hari saya bersama dengan Tuhan yang hidup. Saya juga nggak terlalu heran ketika ada orang bersaksi bahwa Tuhan bicara ke dalam hati saya, karena hari-hari saya lewati dengan mendengarkan suara Tuhan lewat suara hati nurani saya yang berbicara lewat Roh Kudusnya gitu. Dan luar biasanya dalam kehidupan saya adalah bahwa jadi ketika saya bangun pagi gitu ya, saya biasanya menghabiskan waktu tidur malam 3 sampai 3,5 jam. Itu biasa, normalnya begitu. Kalau nggak terlalu capek ya 3 jam, tapi kalau capek, cukup capek ya 3,5 jam. Kalau terlalu capek ya bisa 4 jam. Jadi jam doa saya itu selalu di antara jam 2 hingga jam 3 mulainya. Jadi jam 2 sampai jam 4 atau jam 3 kemudian ke jam 5 gitu. Nah, sangat jarang saya harus berdoa jam 4, sangat jarang. Itu yang tadi saya katakan luar biasa capek gitu ya. Ya, itu mungkin jam 4 sampai jam 6 gitu. Nah, jadi kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganku di sebelah tangan kananku. Itu betul-betul real. Karena setelah malam Tuhan menjaga kita, sepanjang kawal malam Tuhan menjaga kita tidur, saya sangat yakin seperti apa yang dikatakan oleh Benny Hinn dalam sebuah bukunya, dan karena saya sudah saksikan bahwa Tuhan ada di menjaga kita ketika kita tidur. Sekalipun kita tidak menyadari bahwa Tuhan ada gitu ya.
Bahkan, eee, seperti video pengajaran yang saya bagikan di waktu-waktu yang lalu, bahwa ada kalanya bahkan Roh Kudus membangunkan kita untuk berdoa, gitu. Nah, jadi ketika kita tidur itu kan memang tubuh kita tertidur, tetapi roh kita tidak tertidur, jiwa kita tidak tertidur. Nah, jadi seolah memang ketika kita tidur secara fisik, Tuhan itu, eee, tetap berinteraksi dengan roh. Oh, thank God. Jadi ketika kita tidur, tubuh kita itu memang terbaring, terlelap, tapi Roh Kudus itu tetap berinteraksi dengan roh kita dan terkoneksi, ada interaksi dengan, eee, jiwa kita. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena udah terlalu sering saya alami seperti itu dan baru kali ini saya bisa membahasakannya dengan tepat. Itu semua karena hikmah Roh Kudus. Bahwa ketika kita sekalipun tidur secara fisik, bahwa roh kita nggak tertidur, jiwa kita nggak tertidur, dan orang yang intim sama Tuhan, orang yang punya persekutuan dengan Tuhan, maka rohnya yang di dalamnya, yang di dalam tubuh yang tertidur tadi, jiwa yang di dalam tubuh yang tertidur tadi, itu ada interaksi dengan Roh Kudus. Karena ketika saya bangun, itu terlalu sering kemudian Tuhan langsung bicara ke dalam hati saya gitu. Tadi pagi, eh, ketika saya bangun, langsung udah jadi roh saya, pikiran saya itu kayak nggak tidur gitu kan. Memang seperti tadi saya katakan kan nggak tidur. Jadi seperti mereka udah ada interaksi dengan roh Tuhan sendiri. Jadi kemudian saya tersadar dengan apa yang dikatakan oleh roh itu ketika tubuh saya juga mulai sadar gitu kan. Dan sesuatu di hati saya berkata seperti ini, bahwa engkau bangun ini, bangun membayar harga, itu juga adalah bentuk penundukan diri terhadap Tuhan. Nah, jadi uh, tadi pagi memang saya juga tidak gampang untuk bangun. Sekalipun saya sudah terbiasa berdoa, bangun jam segitu, namanya kita hidup di dalam tubuh, di dalam daging kan kita punya kelemahan tubuh, ya seperti kayak capek gitu ya. Nah, tetapi ketika saya berjuang untuk bangun, suara itu ada di dalam hati saya. Itu kemudian berbicara di dalam hati saya dan berkata bahwa orang yang kemudian membayar harga untuk datang kepada Tuhan, eh, di tengah pergumulan untuk melawan kemalasan, kejenuhan, kelemahan tubuh, itu adalah bagian daripada penundukan diri. Dan penundukan diri adalah uh, uh, praktek atau konkretnya bentuk nyata daripada kerendahan hati. Nah, ada orang yang 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 ketika mau doa suka-sukanya. Nanti saya doa sebangunnya aja gitu ya. Kalau saya udah puas tidurnya, sudah memang udah terbangun, udah bugar, baru saya berdoa. Jadi jam doanya itu nggak menetap. Dia nggak bisa menunjukkan sama Tuhan bahwa saya ini komitmen pada jam ini, saya ambil komitmen dan saya adalah hamba, sebagaimana asisten rumah tangga misalnya, atau uh, bawahan yang selalu siap sedia untuk tuannya, untuk bosnya. Entah bagaimanapun keadaannya, sebagai hamba yang baik, setia, dan yang memiliki pendudukan diri terhadap tuan dan bosnya, maka entah dia sedang capek, sedang malas, sedang jenuh, sedang lemah tubuh, dia harus siap untuk tuan, untuk bosnya.
Nah, mestinya kita harus seperti itu di hadapan Tuhan, dan itu sikap sikap hidup atau praktek hidup seperti itu memiliki poin plus di hadapan Tuhan. Kenapa saya uh, harus bagikan ini di awal sebelum sebelum berbagi rema, karena uh, karena ini adalah sebuah penilaian yang penting bagi Tuhan untuk me mempercayakan seseorang sebuah tanggung jawab yang besar, atau untuk mendapatkan penghargaan tertinggi dari Tuhan, kemudian untuk mendapatkan upah yang lebih besar, itu itu, eee, itu persyaratannya, kualifikasinya itu adalah hal-hal yang tidak dipikirkan oleh manusia pada umumnya. Nah, itulah kenapa saya bagikan supaya ini lebih pada saya tekankan pada para sahabat setia ya, tapi juga dibagikan ke Big Internet. Ini sebetulnya kategori makanan rohani tingkat ya dewasa gitu ya. Kalau kemarin saya bagikan lebih pada hari hari Selasa, hari Selasa lebih pada teguran kepada saudara di Big Internet. Sekarang saya memberikan eh, eh, pemahaman dulu kepada para sahabat yang sudah lama gitu ya. Tetapi saudara bisa mendengarkan, dan kiranya Roh Kudus bisa, tentu Roh Kudus bisa, kiranya Roh Kudus mengajarkan kepada saudara sehingga saudara paham dengan kapasitas rohani sekarang, dapat mengerti maksudnya gitu ya. Jadi kalau Tuhan mau angkat kita, mau percayakan kita sebuah tanggung jawab, kalau Tuhan mau kalau Tuhan mau no, no, no. Kalau kita mau Tuhan memandang kita sebagai sosok yang bernilai tinggi, yang mahal gitu ya, yang patut diperhitungkan, itu adalah salah satu bentuk praktek kekristenan yang kita harus miliki. Karena apa? Saya sudah berkali-kali katakan, kita ini bukan hewan, kita ini bukan tumbuhan, kita ini adalah manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Tukang periuk saja, atau pengrajin perhiasan, atau atau uh, uh, pandai besi misalnya, membuat karyanya itu dengan peruntukan yang berbeda-beda, uh, punya uh, peruntukannya sendiri-sendiri, punya tujuannya masing-masing. Terlebih kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, diciptakan dalam kemuliaan Tuhan, dan atas setiap kita ada diletakkan sebuah panggilan sendiri-sendiri. Ada ada special calling, ada tujuan yang kita harus selesaikan, dan hanya kita yang mampu menyelesaikannya. Tetapi ada terlalu banyak orang Kristen yang kemudian sampai matinya tidak menggenapi rencana Allah dalam hidupnya pribadi. Karena apa? Dia tidak memenuhi kriterianya Tuhan. Praktek hidupnya semau semau gua, kemudian dia nggak mau taat, dia nggak bergaul dengan firman Tuhan, dia nggak bersekutu dengan Tuhan, akhirnya dia tidak bisa menemukan panggilannya di dalam Tuhan. Itu kan sangat disayangkan. Kesempatan hidup hanya sekali, kemudian dia mati dan berlalu di bumi ini, tak ubahnya seperti orang-orang yang tidak punya panggilan. Bagi saya Bagi saya, sejarah hidup seperti ini teramat miskin dan memprihatinkan gitu. Saya masih belum lama ini kan ya, Bu Anti, dan saya percaya sahabat yang selalu bertegur sapa, memberikan semangat di Interfam adalah orang-orang yang memang, eee, memiliki komitmen doa, komitmen, eee, berdoa yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kemarin kan Bu Wanti juga baru
baru bersaksi. Sekalipun kondisinya sangat dingin cuacanya, tapi harus berdoa. Itu adalah bentuk daripada penundukan diri kepada Tuhan. Bentuk daripada kerendahan hati. Ini juga para sahabat yang saya perhatikan saling menyapa gitu ya, saling memberikan semangat. Adalah orang-orang yang sudah me mengikatkan diri dengan Tuhan untuk berkata bahwa apapun keadaannya, jam doa saya adalah jam 2, jam doa saya adalah jam 3, jam doa saya adalah jam 4, jam doa saya adalah jam 5. Nah, dalam prakteknya kan nggak selalu mudah. Tapi kalau kalau setiap kita katakan pada diri sendiri bahwa sekalipun uh, dalam menjalankan komitmen doa itu kemudian tidak mudah, harus melawan rasa kantuk, lelah, lemah, atau jenuh apapun keadaannya, tetapi memaksakan diri untuk bangun, untuk mencari Tuhan, itu adalah nilai plus yang yang Tuhan lihat, dan itu tidak tertulis dalam firman Tuhan. Nggak ada catatan tentang itu dalam Tuhan. Itu hanya dapat lewat revelation, lewat uh, uh, persekutuan yang intim sama Tuhan, sehingga kita bisa bisa mendapatkan hikmat, mendapatkan pengertian daripada Tuhan. Nah, orang-orang yang tadi saya katakan bahwa ya doanya nanti aja gitu. Baik doa pagi maupun doa malam, ya nanti sesuka-sukanya saya aja gitu. Ya kapan sempat, baru mau mau, tidur, saya berdoa. Ya nonton dulu aja atau, lakukan hal-hal yang lain gitu ya, kecuali hal-hal yang sangat genting ya. Orang-orang seperti ini, itu sebetulnya cenderung, me meletakkan diri mereka itu sebagai orang yang memang tidak memiliki nilai tinggi di hadapan Tuhan. Bagi Tuhan, saya kasih tahu, itu yang saya dapatkan. Itu mahal. Kalau kita punya punya uh, punya integritas hati, punya sikap yang menundukkan diri di hadapan Tuhan, itu akan dimonitor oleh Tuhan, dan nanti pada waktunya kalau menurut Tuhan uh, sudah sudah teruji, maka Tuhan akan bawa kita pada level yang lebih tinggi, pada kepercayaan yang lebih besar. Bahkan kita akan menemukan panggilan kita dalam Tuhan. Orang-orang yang menganggap enteng, menganggap sepele dengan jam doanya, jam ibadahnya, ya kan? Kalau malam-malam ya nonton aja dulu, apa yang dia suka, malas-malasan dulu gitu ya. Nanti berdoanya nanti aja gitu ya. Terus 2 pagi juga gitu, nanti ya sebangunnya aja gitu. Nanti kalau udah bangun jam 6 atau mungkin setengah 7, ya doa seadanya. Entah gimana pun keadaannya, nggak menemukan hadirat Tuhan, kemudian terganggu dengan keadaan sekitar yang udah bangun, nggak terlalu dipersoalkan. Saya kasih tahu, kalau praktek hidup orang seperti ini, jangan terlalu berharap akan Tuhan percayakan tanggung jawab yang besar, akan Tuhan bawa naik, dan punya nilai di hadapan Tuhan. Tuhan suka kedisiplinan. Tuhan suka uh, sikap yang menundukkan diri di hadapan Tuhan seperti itu. Nah, saya bersuka cita untuk pengertian itu. Saya bahagia, dan itu menjadi motivasi bagi saya bahwa kekuatan juga untuk tetap melakukan ini, karena damai sejahtera itu mahal. Tuhan bilang damai sejahtera yang Tuhan yang dunia berikan itu nggak sama dengan apa yang Tuhan berikan. Jadi kalau damainya yang dari Tuhan itu ya betul-betul damai sejahtera, tenang, sukacita, damai, membuat kita kuat gitu loh. Nah, saya berharap apa yang saya sampaikan di awal uh, RSSP ini diperhatikan. Jangan suka, jangan jangan suka, uh, uh, no, no, no. Jangan memilih hidup yang murah. Jangan memilih praktek hidup uh, yang tidak layak untuk dihargai mahal oleh Tuhan. Saya sudah bilang tadi, hidup cuman sekali. Cuman cuman satu kali, kita nggak bisa ulangi lagi. Untuk mengulangi kembali, nggak ada kesempatan kedua.
Untuk maksudnya, ya Tuhan kadang-kadang kasih kesempatan kedua untuk kita bertobat, tapi maksudnya untuk mengulangi waktu yang lalu itu nggak bisa. Hari ini, masa di mana kita pagi ini, nggak bisa diulangi untuk yang akan datang. Berlalu saja begitu dan kita akan ketemu, hari yang baru. Karena itu mulai perhatikan praktek hidupnya. Nanti kalau baca firman, ya nanti aja sesempatnya. Kalau berdoa, ya nanti aja gitu. Jadi bukan sesuatu yang diutamakan. Saya mau beritahu, orang yang menganggap persekutuan dengan Tuhan itu hal yang sepele, bukan hal yang penting, Tuhan juga akan berlaku sama terhadap kita. Tapi kalau kita menganggap bahwa baca firman itu penting, persekutuan dengan Tuhan itu diutamakan dulu. Kalau saya kayak gitu, nanti soal kekurangan tidur ya nanti aja lah gitu ya. Yang penting saya udah tidur 3 sampai 3,5 jam, saya doa 1,5 jam sampai 2 jam, ya agak jarang sih 1,5 jam ya, eee, saya buru-buru tidur kemudian. Saya tidur lagi, 3,5 atau 4 jam gitu ya, baru saya beraktivitas kemudian. Jadi kalau orang mengutamakan Tuhan, itu kan sikap hati yang mahal yang tidak ada tertulis dalam perintah Tuhan. Tapi kan Tuhan melihat hati, Tuhan melihat sikap hati. Seberapa berharga Tuhan di dalam hati kita, itu ditunjukkan dari hal-hal yang tadi. Gitu ya. Nah, kiranya karena masih ada kesempatan untuk memperbaiki segala sesuatu. Thank God kalau bisa mendengarkan peringatan seperti ini. Perbaiki praktek doanya. Jangan tunjukkan praktek hidup dengan kualitas rendah kepada Tuhan kalau ingin dihargai, dinilai tinggi, dipandang istimewa di hadapan Tuhan, gitu ya. Nah, sekarang saya mau bagikan uh, tentang rema saya gitu. Di Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Judulnya adalah dua macam dasar. Nah, ini pernyataan Tuhan yang sebetulnya sangat menohok bagi orang Kristen yang udah memiliki kepekaan hati. Tuhan bilang kayak gini, "Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan?" Ini kan sebetulnya keluhan, juga kejengkelan hati Tuhan terhadap orang-orang yang mengaku mengikuti Dia. Ini kan kurang lebih sama dengan Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi soal berseru kepada Tuhan itu bukan hal yang kemudian terlalu menyenangkan hati Tuhan. Orang nyanyi Yesus, Yesus, macam-macam, atau katakan Yesus Tuhan saya, atau fanatik dengan keagamannya, apalagi yang terbaru ini gitu ya, uh, ada kan di uh, uh, sosial media bertebaran tentang Alkitab yang ditemukan dari uh, bersamaan dengan reruntuhan puing-puing pesawat yang jatuh gitu ya. Nah, orang-orang Kristen alay gitu ya. Oh, sibuk dengan bagi-bagi ini gitu. Bagi-bagi gambar-gambar ini. Oh, firman Tuhan uh, uh, kekal selama-lamanya. Ini saya nggak tahu ini termasuk kategori Kristen lebay gitu ya. Saya bukan berarti tidak suka dengan kebenaran itu. Kenapa? Karena saya sudah tahu kan, karena saya sudah tahu bahwa firman-Mu itu kekal selama-lamanya, bahkan bukan cuma di bumi, tapi di surga juga. Para pesaksi sudah saksikan Alkitab terbuat dari emas itu ada di surga. Nah, itu kan kurang lebih praktek hidup yang sama dengan apa yang dikatakan yang tujuannya daripada Lukas 6 ayat 46 ini. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Mengapa kamu berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Mungkin nadanya lebih tajam seperti itu. Ngakunya Tuhan saya Yesus, fanatik dengan kekristenan. Oh, Alkitab begini begitu ya.
di waktu-waktu yang lalu ada seorang yang yang termasuk golongan yang memfitnah saya di awal tahun lalu gitu, eee, inbox saya, eee, oh japri ya, udah pakai WA. Dia bilang, "Oh Pak, eee, ini tentang video tentang kehebatan firman Tuhan Pak," gitu ya. "Oh sungguh luar biasa Pak ya, eee makanya kenapa iblis berusaha untuk membuat orang Kristen buta, ngantuk baca firman, karena di sini tergantung rahasia." Oh luar biasa, wah pokoknya responsnya itu, eee, menurut saya itu lebay gitu ya, berlebihan gitu. Kenapa? Karena praktek hidupnya nggak sama seperti tulisan Alkitab itu. Yang saya mau katakan adalah bahwa sekalipun engkau fanatik dengan kekristenan, terlalu heboh dengan bagi-bagi foto seperti itu, saya katakan bahwa itu tidak tidak, eee, baik ya. Tapi maksudnya gini, kalau Anda, saudara, cuma bisanya kayak gitu, itu juga tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena bagi Tuhan, yang paling penting adalah menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi pelaku apa yang dikatakannya. Itu nggak bisa digoyahkan, nggak bisa dikutak-atik, nggak bisa ditawar, pokoknya itu, taat aja. Jadi menjadi orang Kristen yang fanatik, yang sibuk pelayanan, yang kemudian suka berbagi posting, apalagi yang heboh ini ya, seperti, Alkitab itu gitu ya, ya memang itu bukan kebetulan gitu ya. Ya itu biarlah itu menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa yang belum percaya Yesus bahwa there is a power di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab gitu ya. Tapi untuk kita yang sudah di dalamnya, kalau cuma bagi, kemudian merasa heboh, merasa lebay, merasa, alay dengan itu semuanya, tapi engkau tidak hidup di dalam firman Tuhan, tidak menjadi pelaku, maka keluhan yang sama, sindiran yang sama, kejengkelan yang sama, itu berlaku untukmu. Karena Tuhan katakan, "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Kenapa engkau aku orang Kristen, Tuhan saya Yesus. Kenapa kau fanatik dengan agama? Lakukan itu. Tapi kalau nggak melakukan firman Tuhan, itu akan menimbulkan kejengkelan di hati Tuhan terhadap orang-orang seperti ini. Saya bersyukur sekalipun dengan angle-angle yang berbeda, sekalipun dalam bentuk sharing RSSP ataupun lewat rema, selalu Tuhan membuat otak saya ini mengerti. Selalu selalu menjurus pada apa yang pokok yang Tuhan Tuhan maksudkan di dalam amanat agung. Ajar mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan padamu. Jadi dalam kekristenan adalah yang paling utama bukan iman, bukan kepercayaan pada Yesus. Itu memang awalnya. Tapi yang paling pokok yang Tuhan permasalahkan adalah seperti ini. Menjadi pelaku apa yang Tuhan katakan. Ketika seorang muda datang kepada Yesus kan, "Guru, apakah yang harus aku perbuat untuk mendapatkan hidup yang kekal?" Tuhan kembali me, 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 mengarahkan, menekankan dengan kata-kata yang berbeda. Tuhan katakan bahwa kalau kau mau mendapatkan hidup, lakukanlah segala perintah Allah. Jadi jangan, saya berharap melalui rema yang luar biasa ini, nggak ada lagi, ya sekalipun saya nggak percaya nggak mungkin nggak ada. Tapi saya berharap lebih banyak yang sadar untuk menjalankan kekristenannya, supaya tidak menjalankan kekristenannya dengan keliru. Sekali lagi saya katakan bahwa jangan anggap Tuhan, begitu bangga ketika engkau fanatik jadi orang Kristen, sibuk pelayanan, atau mungkin sibuk berbagi posting, atau menjadi seolah sangat bangga dengan Alkitab itu, yang enggak, eee, yang tetap utuh gitu ya. Tadi saya katakan itu bukan berarti saya menentangnya kayak gitu, tapi kalau engkau cuma bisanya kayak gitu, tidak tidak bergaul dengan firman Tuhan yang
yang ada pada Alkitabmu tidak, apalagi tidak menjadi pelaku. Maka saya kasih tahu, melalui firman ini mewakili kejengkelan hati Tuhan saat ini. Mengapa engkau berseru kepadaku Tuhan, Tuhan? Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Jadi Tuhan Tuhan jijik gitu ya. Tuhan ogah dipanggil dia Tuhan kalau engkau tidak menjadi pelaku firman. Jadi Tuhan juga ogah apa ya, ya ogah gitu ya, dipanggil, "Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Rajaku, Juru Selamatku," kalau engkau tidak menjadi pelaku firman. Maka kalau praktek ini terus terjadi, yang saya pahami, nanti kalau engkau mati, kalau kita mati tanpa menjadi pelaku firman, jangan pikir Tuhan akan bilang, "Silahkan masuk," gitu ya. Tuhan akan katakan, "Enyahlah kau pembuat kejahatan, saya nggak kenal dengan dirimu." Ini remeh yang luar biasa. Saya berdoa tadinya dari kan SBR ini saya rekaman Kamis sore ketika masih bugar. Jadi dari sepanjang Kamis, kemudian Rabu juga kan sebetulnya sudah harus prepare, tanya Tuhan mau share apa. Tapi dorongan hati saya berkata baca firman yang kedua, pasal yang kedua, karena pagi udah. Dan saya dapatkan tema ini untuk disampaikan. Jadi perbaiki praktek kekristenanmu. Jangan salah merasa diri sudah pergi ke gereja sekali seminggu, sudah merasa diri ibadah online, doa online, tapi nggak pernah jadi pelaku firman. Saya uh, katakan untuk wanti-wanti gitu ya. Jangan sampai Tuhan katakan seperti ini, maksud yang sama dengan cara yang berbeda nanti. Ngapain kau panggil aku Yesus, Yesus Tuhanmu? Kau kan tidak melakukan apa yang aku katakan. Itu kan sangat mengerikan. Sebab kalau sudah berhadapan dengan Tuhan, gak ada lagi kesempatan. Cuma dua. Tuhan akan lemparkan ke neraka atau Tuhan persilahkan masuk. Luar biasa rema saya pada kesempatan ini. Di ayat 47 ditegaskan lagi. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, kan selalu ngomongnya itu kayak gitu. Selalu bicara Tuhan itu kayak gitu. Siapa yang mendengarkan perkataanku? Jadi kau jangan lagi merasa aman dengan kekristenan, KTP Kristen, keturunan Kristen, kemudian merasa tahu firman Tuhan, bahkan mungkin ada dapat mimpi lah, penglihatan lah, nubuatan. Kalau nggak menjadi pelaku firman, nggak usah bangga gitu ya, apalagi sombong. Kemarin Bu Rini, kenapa saya izinkan untuk berbagi penglihatan? Karena saya udah tahu siapa dia. Bu Rini adalah sahabat yang sudah berubah di dalam pelayanan ini, ketemu Tuhan di dalam pelayanan ini. Dan saya sudah monitor kesetiaannya, konsistensinya, kepatuhannya, terlebih ketaatannya terhadap firman Tuhan sejak 2018. Dan saya katakan pada Bu Rini, saya persilahkan karena ada dorongan di hati saya untuk mempersilahkan Bu Rini di antara larangan terhadap orang-orang yang belum saya tahu ketaatannya, belum tahu kualitas kerohaniannya gitu ya. Jadi selalu Tuhan menekankan mendengarkan perkataan. Jangan bangga tadi dengan kekristenan yang udah 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 kronik gitu ya, udah dari orok itu loh. Kalau tidak menjadi pendengar firman, berbahaya untuk keselamatan jiwa. Selalu Tuhan bicara, mau baca dari perjanjian lama, dari kejadian ketika Adam, selalu permasalahannya ketidaktaatan kan. Dan selalu yang Tuhan permasalahkan apa? Pentingnya ketaatan. Ayat 47, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, serta melakukannya. Jadi jangan menjadi orang Kristen yang bodoh. Perilakunya bodoh di sini. Saya nggak pernah tololin orang ya. Saya nggak pernah goblokin orang. Alkitab kalau bilang bodoh, itu menyangkut perilaku. Itu lebih pada bertujuan pada perilaku yang bodoh, perilaku yang tidak menjadi pelaku firman itu kan dikatakan bodoh. Nah, saya ulangi, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Nah, orang yang
yang pendengar firman dan pelaku, pendengar dan pelaku itu satu paket. Dikatakan di ayat 48, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Kemarin kan saya katakan, apa yang membuat saya kuat dalam menjalani hidup termasuk menjalankan pelayanan? Doa iya, karena Tuhan katakan berjaga-jaga dan berdoa. Tapi doa tanpa firman Tuhan itu timpang. Jadi kalau orang cuma bisanya pujian penyembahan, bahasa roh, nyanyi-nyanyi lagu rohani gitu ya, nggak ada dasar, nggak ada nutrisi firman Tuhan sebagai pondasi, itu liar. Nah, sementara orang kalau mau orang Kristen yang suka baca firman, merenungkan menjadi pelaku atasnya, itu diibaratkan seperti orang yang membangun rumah, menggali pondasinya dalam-dalam. Nah, ketika datang banjir, rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangunnya. Orang Kristen yang membangun kekristenannya di atas firman Tuhan, membacanya, bergaul di dalamnya, merenungkannya, dan jangan lupa untuk melakukannya, dia akan kuat di tengah badai. Bukan cuma badai yang sekarang secara global kita hadapi seperti pandemi, seperti COVID gitu ya. Tapi kita kan akan ada badai dalam hidup kita. Badai badai banjir itu merujuk pada ya badai hidup, tantangan, permasalahan, himpitan dalam hidup gitu ya. Orang kalau sudah dalam firman, dia akan tetap teguh. Kenapa? Karena firman itu menjadi kekuatannya, membangkitkan imannya. Jadi dia nggak goyah. Dan yang saya pahami bukan cuma karena pandemi sekarang, bukan cuma banjir atau badai yang kita hadapi secara personal, tetapi juga badai-badai sampai bumi ini berlalu. Kita akan kuat. Entah itu antikris, entah itu masa kesukaran, apapun kategori banjir dalam hidup, apapun kategori air bah dalam hidup. Di sini katakan ketika air bah dan banjir melanda rumah itu kan berarti banjir, air bah yang lebih dahsyat lagi. Entah entah permasalahan ekonomi, sakit penyakit, himpitan, permasalahan apapun yang bisa terjadi, yang bisa dikategorikan dengan banjir dan juga air bah, gak akan goyah. Karena firman Tuhan itu menjadi pegangan. Orang yang tertanam dalam firman Tuhan itu berbeda performanya daripada orang yang jauh daripada pergaulan dengan firman Tuhan. Di sini juga hendak saya berikan pesan penting. Sejak dengarkan RSSP ini, perbaiki caramu untuk membaca firman Tuhan. Jangan cuma baca sambil berlalu. Karena itu adalah pondasi. Caramu membaca firman Tuhan itu merefleksikan caramu membangun pondasi. Kalau asal ya Anda, saudara, para sahabat sedang membangun pondasi yang asal-asalan. Tapi kalau fokus, teliti, hati-hati membaca firman Tuhan, maka uh, uh, itu menggambarkan sikap yang juga hati-hati dalam membangun pondasi rumah kekristenannya, termasuk kekekalannya. Ayat 49, akan tetapi barang siapa mendengarkan perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Jadi Kristen tapi tidak melakukan firman Tuhan. Datanglah persoalan hidup, datanglah seperti menjadi lemah bahkan tinggalin Tuhan. Datanglah godaan uang, tinggalkan imannya. Kan kita bisa saksikan kan demi uang orang tinggalkan imannya. Demi jabatan, demi kenikmatan hawa nafsu untuk lawan jenis bisa tukarkan iman. Tetapi orang yang tertanam dalam firman nggak bakalan lakukan itu. Dan saya percaya ini juga menyangkut rumah kekekalan, bahtera
kekekalan. Kalau orang sudah selama hidupnya tekun membangun kekristenannya di atas firman Tuhan, nggak bakalan goyah. Dan dia akan terus membangun pondasi rumah yang bahtera hidupnya selama di bumi dan juga di dalam kekekalan. Di sini juga saya pesankan kepada orang-orang yang masih punya telinga di Big Internet, yang sudah baca firman tetapi kemudian menjadi lemah, dan yang belum baca firman, jangan menjadi orang yang berperilaku bodoh. Saya kasih tahu, selain masalah hati, masalah memperhatikan, bukan masalah, saya ganti bahasanya, selain soal hati, tetapi soal cara memperhatikan, itu sangat penting untuk terus bertumbuh, untuk mendapatkan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, termasuk apa yang saya bagikan. Saya perhatikan ada orang-orang yang kehidupannya biasa-biasa, bahkan lebih buruk. Kenapa? Dia nggak belajar memperhatikan. Kemarin saya katakan Tuhan kasih 2 telinga untuk kita banyak mendengarkan. Nah, kalau ada di antara orang yang dengarkan sharing saya ini, telinganya mendengarkan dua-dua, tetapi merasa bahwa ini seperti angin lalu, saya akan menyaksikan dirimu. Bukan cuma stagnan gitu ya, bahkan bisa-bisa lebih jahat dari keadaannya sekarang. Kenapa? Karena orang yang tidak memperhatikan itu juga apa ya? Saya bahasakannya gini loh. Kalau kalau orang tidak me, menjaga hatinya, Tuhan serahkan dia kepada hawa nafsunya. Hawa nafsu ini tidak selalu berkata pada seks, tapi hawa nafsu kedagingannya, kemarahannya, kemurkaannya, sakit hatinya, kepahitannya, dan lebih buruk keadaannya. Maka kalau hari ini kita masih dengarkan firman Tuhan lewat rema, lewat sharing yang saya sampaikan, belajar untuk memperhatikannya seolah-olah firman itu yang berbicara langsung, seolah Tuhan yang berbicara langsung. Saya tidak menganggap saya Tuhan, tetapi cara sikap yang baik adalah menganggap itu Tuhan yang bicara langsung kepada kita. Hargai dan perhatikan supaya engkau diubahkan. Bangun kekristenan di bumi ini. Bukan cuma untuk teguh ketika badai datang, silih berganti, tetapi juga dalam kekekalan. Saya sungguh berharap Roh Kudus bisa menerjemahkan ke dalam hati setiap orang yang rindu. Karena kalau nggak rindu, saya cukup percaya Roh Kudus nggak akan maksa. Tapi kalau ada yang sungguh-sungguh mau mendapatkan sesuatu, Roh Kudus membuat paham, mengerti, dan terukir di hatinya, dan nggak cuma mendengarkan hari ini, tapi segera mengambil sikap untuk apa yang Roh Kudus sampaikan kepada setiap kita, gitu ya. Nah, ini saja yang saya mau bagikan pada sharing kali ini. Kiranya memberkati setiap kita yang terus haus akan kebenaran firman Tuhan, dan ingat yang tadi, perlu penundukan diri, kerendahan hati di hadapan Tuhan. Orang kalau kalau nggak bisa merendahkan hati, nggak bakalan bisa dibentuk. Bukan cuma di TRC, dimanapun ketemu siapapun, dia akan tetap menolak karena hatinya keras, gitu ya. Nah, selamat menjelang doa pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada para sahabat yang terus bersemangat dan berpuasa. Semangat par. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik selalu. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.